taala. Amin amin. Taib, langsung saja izinkan saya sebagai moderator di malam ini seperti biasa menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kita langsung masuk saja ke acara inti yaitu kajian fikih muslimah yang bertemakan fikih salat safar yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Fauzia. Yang ketiga adalah eh, sesi tanya jawab dan yang keempat penutup insyaallah. Tapi agar mempersingkat waktu kita buka saja acara malam ini dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama ala hadihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara pertama sudah kita laksanakan. Semoga apa yang kita baca dari surah Al-Fatihah ini menjadi pahala yang berkah insya Allah di sisi Allah. Tapi langsung saja kita masuk ke acara yang kedua yaitu kajian fikih muslimah yang bertemakan fikih salat safar yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustazah Fauzia Habibah LC Alhamdulillah. Pada beliau waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Fitri kedengar suaranya nggak? Dengar Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar semuanya? Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Sehat ya Ustazah Fitri, Bunda Trias, Alhamdulillah. Siti, Pada ada Bunda Yuli juga, Siti Sarah. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah Ustazah. sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mulai kajian kita malam ini. Jazakillah khairan pada Ustazah Fitri sudah membuka kajian mingguan kita ya. Walaupun sebagainya apa namanya sifatnya manusia ya. Turun naik iman ya, dan itu sesuatu yang wajar. Masuk saya juga kalau udah libur keenakan ya Ustazah Fitri. Kalau udah libur keenakan ya. Makanya gimana caranya biar kita istiqomah? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, maka bersabarlah kamu bersama orang-orang yang lainnya. Jadi bersabar tuh nggak bisa sendiri. Ya, istiqomah itu nggak bisa sendiri, melainkan harus bersama yang lain. Mau satu atau dua, pokoknya nggak boleh sendiri ya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum akhwati ummahat fillah. Undangan ini bukan undangan dari saya, bukan undangan dari Ustazah Fitri ya, tapi undangan setiap sebuah kajian itu adalah hakikatnya undangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin ya, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Dan kita berhusnudzon kepada Allah yang hadir pada malam ini, walaupun sebenarnya berat ya, kajian malam itu berat. Enaknya Ba'da Isya ngapain biasanya? Ufti Aam udah hadir ya, biasanya ngapain Ufti Aam kalau Ba'da Isya? Enaknya tidur ya. Nggak apa-apa, sambil tiduran nggak apa-apa, atau yang sambil makan malam nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah dengan niat kita masuk ke Zoom, misalnya kita di sini niat bersilaturahmi ya. Kemudian juga kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kebaikan, yaitu salah satunya diberikan pemahaman dalam agama. Yufaqihu fiddin. Ya. Baik, akhwati, sebagaimana tema yang sudah di-share sebelumnya, insya Allah pada malam ini yaitu yang akan dibahas adalah fikih sholat safar. Ya, sebenarnya ini udah nggak asing ya. Yang mana tentunya akhwat sekalian, safar udah kemana-mana ya. Udah sesuatu yang nggak asing sebenarnya. Tapi di sini dalam rangka
memurojaah, memudzakarah, ya mengulang lagi ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, kadang ada yang lupa, ya, atau juga mungkin baru mengetahui, maka sama-sama di sini kita mudzakarah, saling ingat kembali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Saya izin share screen akhwati fillah, yang membutuhkan filenya, insya Allah nanti boleh ya diminta. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada di layar? Nah, ada ya? Sudah Fitri? Terlihat di layar? Ada Ini Ustazah. lagi mendung soalnya, mendung. Lagi gerimis ya. Kalau sinyalnya luplop boleh kabarin ya. Nah, di sini fikih sholat ketika safar. Apa itu safar? Tahu ya, safar itu adalah perjalanan. Ya. Perjalanan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan kemanapun, kewajiban sholat itu tetap ada. Gitu juga. Jadi bukan berarti ketika kita jalan-jalan, berarti udah nggak usah sholat. Tidak seperti itu ya. Bahkan ketika kita melakukan perjalanan, ingin berkah, ingin selamat, maka perhatikan sholat kita. Nah, di sini kita masih membahas bab sholat ya. Sebenarnya bab sholat fardu, sholat sunnah, sholat berjamaah, sholat apalagi. Nah, sekarang sholat safar, yang mana masih sekeliling sholat juga ya, Masya Allah. Kenapa? Karena sholat ini adalah yang akan paling pertama ditanyakan di alam akhirat. Ya, awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Yang paling pertama ditanya di alam akhirat itu paling pertama tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah pintu selanjutnya pun akan baik, gitu ya. Pintu sedekah, pintu saum, dan pintu amal salih yang lain pun akan baik. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang safar perjalanan, ya, tapi nggak sholat? Nah, di sini ada beberapa hukum, ya, ada beberapa hukum. Misalkan, saya mah lagi nggak mau aja karena lagi perjalanan. Nah, kalau misalkan di sini sholat di atas kendaraan, ya, pembahasan pertama kita akan membahas sholat di atas kendaraan. Jadi kalau kita sedang berkendaraan, melakukan perjalanan, tetap kewajiban sholat itu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Bagaimana kalau ada yang meninggalkan sholat? Nah, lagi safar nggak mau sholat. Nah, ini ada dua hukum. Yang pertama, kalau misalkan seseorang tidak sholatnya kenapa? Seseorang yang nggak sholat karena meyakini kewajiban, ya, bahwa dia nggak sholatnya tapi tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan. Lagi perjalanan nggak mau sholat, tapi yakin nggak bahwa sholat kewajiban, yakin. Maka dia melakukan dosa besar, ya, wajib ditaubati, beristighfar kepada Allah. Tapi bagaimana kalau ada seseorang meninggalkan sholat, khususnya ketika safar ya, kemudian dalam hatinya meyakini atau bahwasanya sholat itu nggak wajib atau mengingkari kewajiban, ya, maka ini orang tersebut telah melakukan perbuatan yang mana telah keluar dari agama Islam atau kita sebut dengan kafir. Waliyadzubillah ya. Maka kalau ada yang nggak sholat pada hadiah muslim ditanya dulu, kamu nggak sholatnya kenapa? Kalau misalkan dia bilang, oh sholat nggak wajib, naudzubillah, maka hukumnya kafir. Dalam agama Islam, kalau ada yang keluar dari agama Islam, itu hukumnya murtad ya, naudzubillah. Maka ada hukum tertentu. Tapi kalau misalkan dia males aja misalkan, tapi yakin dengan kewajiban sholat, maka dia dosa besar. Maka dalam madhab Imam Syafi'i nanti disuruh istitab dulu ya, disuruh bertaubat dulu. Kalau nggak mau juga nanti ada hukumannya, disuruh dipenjarakan ya, dipenjarakan. Kemudian kalau nggak mau sholat juga ya sampai dia mau melaksanakan sholat. Gitu. Jadi hati-hati sekali tentang sholat ini. Kalau ada yang meninggalkan karena nggak mau aja karena malas-malesan, tapi tahu kewajiban sholat, maka dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, ma'udzubillah, maka hukumnya kafir. Gitu ya. Ketika safar tetap wajib sholat. Ya. Sekarang tentang sholat di atas kendaraan atau di dalam kendaraan. Kalau dulu di zaman Rasulullah tentunya nggak ada bis ya, nggak ada pesawat, nggak ada apalagi, nggak ada kereta api, nggak ada kapal laut. Tapi dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di atas unta, misalnya unta atau kuda ya. Nah di sini ada dalil yang pertama bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya, ya.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin, atas orang-orang beriman. Jadi zuhur udah ada waktunya gitu ya, asar udah ada waktunya jam sekian. Maghrib isya juga subuh. Ya, sudah ada waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga pernah ya melakukan sholat di atas kendaraan. Yaitu yang mana hadisnya an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Ya, dalam hadis ini bahwa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas kendaraannya. Pernah ya Rasulullah. Kemudian menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap. Namun bila sholat yang fardu, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Oke, kita bisa pahami di sini ya, bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat di atas kendaraan tersebut, yang mana nggak menghadap kiblat ya, itu melaksanakannya sholat wajib apa sunnah? Oke, bunda sekalian, akhwat sekalian. Coba dalam hadis ini Rasulullah melaksanakan sholat sunnah atau fardu? Sholat sunnah. Sunnah ya. Berarti ketika dalam keadaan sholat sunnah, Rasulullah menghadap kemana aja? Ya, tidak menghadap kiblat. Jadi bisa kiblat. Kalau kita kan sekarang kiblatnya ke barat ya. Mungkin ke timur, ke manapun mengikuti arah yang beliau kendarai ya. Kalau misalkan ke kiri ke kanan gitu ya, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Tapi itu dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah. Tetapi di sini faida aradal faridah nazala fastaqbalal kiblah. Maka ketika Rasulullah hendak melaksanakan salat fardu, beliau turun dari kendaraan tersebut kemudian baru menghadap ke kiblat. Sehingga dalam hadis ini para ulama ahli fikih merangkum ya bahwasanya memasukkan bagian menghadap kiblat itu adalah bagian dari rukun sholat. Jadi kalau misalkan sholat fardu itu harus menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan sholat sunnah, boleh kemana aja bun ya, boleh nggak menghadap kiblat? Boleh dalam keadaan duduk, boleh. Boleh nggak menghadap kiblat, boleh. Ya, seperti itu. Walaupun misalkan kita nggak dalam kendaraan ya bunda sekalian, misalnya sholat taraweh ya. Sholat taraweh kita udah pegel misalkan ya, ada yang 20, ada juga yang misalkan 11 ya, macam-macam. Udah nggak kuat sholat taraweh, kan sholat sunnah, maka boleh aja kita duduk. Ya, nggak kuat duduk aja lah gitu ya. Tapi memang beda pahala seseorang yang sholat sunnahnya sambil berdiri dengan sholat yang melaksanakannya dalam keadaan duduk. Bahkan kalau misalnya duduk aja nggak kuat misalkannya boleh sambil tiduran boleh bun ya. Boleh kepalanya tetap menghadap kiblat ya. Kemudian kakinya mana bahasanya? Kepala yang ke sebelah kanan, kaki ke sebelah kiri dan tapi kepala menghadap kiblat. Boleh ya. Kalau bahasa Sunda nyangkere ya. Bahasa Indonesianya apa namanya? Apapun berbaring gitu ya, berbaring boleh tapi kepala menghadap kiblat. Boleh aja bun ya, saya mau sholat sunnah rawatib ya, ba'diyah qobliyah dalam keadaan tiduran ya, dalam keadaan duduk boleh, tapi beda pahalanya dengan yang berdiri gitu ya. Oke, dari hadis ini kita dapat pahami bahwa para ulama mengambil pendapat bahwa menghadap kiblat ketika sholat fardu itu hukumnya wajib. Adapun ketika sholat sunnah hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya sholat sunnah tidak menghadap kiblat nggak apa-apa bun ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian hadis yang lain, Inna Rasulullah SAW kana yutiru alal ba'. Bahwa Rasulullah SAW biasanya sholat witir di atas unta. Ya, ini dilakukan ketika Rasulullah dalam keadaan safar. Ya, Rasulullah melaksanakan sholat witir. Kemudian ketika masuk waktu subuh, beliau turun kemudian menghadap kiblat dan melaksanakan sholat apa? Sholat subuh. Ya, turun dulu dari ba'id, dari untanya. Jadi beliau tidak melaksanakan sholat di atas unta. Ya. Di sini ada hukum-hukumnya setelahnya. Kemudian inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Ja'far bin Abi Thalib ila al-Habasyah amarahu an yusalliya fi safinah qa'iman illa ay yakhafa al-gharaq. Nah, kemudian hadis yang lain juga bahwa Nabi SAW ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Habasyah memerintahkan untuk sholat ketika di kapal laut dengan berdiri kecuali bila takut tenggelam. Jadi dulu pun
Rasulullah memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melaksanakan sholat di kapal laut, ya berdiri. Tapi kalau misalkan takut tenggelam, nggak apa-apa, duduk aja, gitu ya. Jadi di sini kalau dalam keadaan darurat boleh sholat sambil duduk. Oke. Sekarang ketentuan sholat ya dari hadis-hadis yang tadi bahwa para ulama mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya yang pertama, ketika melaksanakan sholat fardu menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sholat. Ya, jadi kalau kita misalkan lagi sholat fardu tapi nggak menghadap kiblat maka nggak sah sholat. Kalau dalam sholat fardu. Kemudian berdiri juga. Kalau misalkan kita ketika sholat fardu nggak berdiri maka nggak sah. Kenapa? Karena berdiri adalah bagian dari rukun sholat. Seseorang yang mampu berdiri tapi tidak berdiri malah duduk misalkan, maka dia tidak melaksanakan rukun sholat. Karena rukun itu sesuatu yang nggak boleh ditinggalkan, gitu ya, nggak boleh ditinggalkan. Kalau satu rukun saja tinggalkan maka tidak sah sholat. Kemudian yang ketiga, ketika sholat fardu, ruku dan sujud pun itu adalah bagian dari rukun sholat. Ya, ruku dengan sempurna, kemudian sujud juga harus anggota 7 itu harus nempel ya. Nah, itu diantaranya dahi, kemudian 2 telapak tangan, apalagi 2 dengkul ya, kemudian juga bagian kaki itu harus nempel. Sedangkan kalau misalkan dalam kendaraan tidak melaksanakan itu maka tidak sah salat fardunya. Gitu ya, dari hadis yang tadi bahwa menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud itu adalah bagian dari syarat dan juga rukun salat. Kemudian dalam yang sunnah ya, kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau dalam sholat sunnah tidak harus menghadap kiblat, tadi dibahas boleh menghadap mana aja gitu ya. Kalau dalam keadaan darurat, kemudian tidak harus berdiri, melainkan boleh duduk. Di mana Rasulullah SAW ketika dalam sholat witir di atas unta, kemudian ketika hendak melaksanakan sholat subuh beliau turun untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang ketiganya ruku dan sujud juga di sini boleh dengan membungkuk. Jadi kalau lagi di kendaraan kemudian melaksanakan sholat sunnah rukunya dengan membungkuk aja gitu ya. Seperti itu bunda sekalian. Kemudian selanjutnya sekarang jenis kendaraan. Kita kan kalau di zaman ini ya kendaraan itu bermacam-macam ya. Kalau misalkan di kendaraan pribadi ini mudah ya. Kalau misalkan kita bawa mobil misalkan ya, bawa sepeda motor pribadi, kemudian atau misalkan ada yang punya unta ya. Maka bagaimana kalau kita dalam keadaan lagi safar mau sholat ya, udah masuk waktu sholat, maka mudah kalau punya kendaraan pribadi ngapain? Gimana ya? Itu dengan cara turun dari kendaraan ya, minggir dulu bentar buat melaksanakan sholat fardu. Nah, jangan sampai ketika kita dalam keadaan safar kita meninggalkan sholat wajib ya. Maka kalau kendaraan pribadi maka turun aja mudah ya, turun dulu. Kemudian bagaimana di kendaraan umum? Nah ini yang biasanya jadi masalah ya. Kendaraan umum ada kapal laut, ada kereta api, bus umum, pesawat dan lain-lain. Bagaimana kalau misalkan susah nih kalau mau turun dulu karena kan bareng sama yang lain. Maka sholatnya dilaksanakan di kendaraan. Yang mana tadi disebutkan di hadis Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Beliau melaksanakan sholat di kapal laut. Ya. Kalau zaman sekarang kan kalau misalkan pengen tahu arah kiblat ada apa? Mudah ya, ada kompas ya. Oh ada arah kiblat ke sana. Maka sholat aja di situ ya. Wudhu dulu ya, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian di kereta api juga, kereta api kalau yang kelas eksekutif ya, kalau nggak salah itu ada apanya? Ada musolanya. Maka menghadap kiblat ya. Kalau bus umum, gimana bus umum bisa nggak? Bus umum ada musolanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah tadi kalau misalnya di kereta api nih, kita udah menghadap kiblat nih, kompasnya udah bener nih. Tiba-tiba belok. Tapi kereta api biasanya lurus apa belok-belok nih? Bunda Tria. Kalau belok-belok pusing ya. Lurus aja kan Lebih biasanya. banyak lurusnya. Lebih banyak Ustazah. lurusnya. Oke. Lebih banyak lurusnya kalau misalnya belok-belok pusing ya, kita udah mabok perjalanan ya. Udah lurus misalkan ya di kereta api atau di kapal laut, tiba-tiba ternyata misalkan ya, tiba-tiba ternyata belok nih keretanya.
Maka bagaimana sholatnya? Padahal kita udah niat sholat fardu. Maka ini dinamakan dengan sholat lihurmatil waqti. Oke, sholat lihurmatil waqti. Ada yang udah pernah dengar sholat lihurmatil waqti? Udah ya. Itu sholat untuk menghormati waktu sholat. Ya. Menghormati waktu sholat. Karena ketika sudah masuk waktu sholat, kita udah wajib apa? Tadi kan bahwa sholat itu udah ada waktunya. Ketika sudah masuk waktu sholat, kita sudah wajib melaksanakan sholat. Tapi nggak memungkinkan, misalkan karena perjalanannya ternyata si arah kiblatnya berbelok. Kita kan nggak mungkin lagi sholat belok dulu ya, nggak mungkin ya. Maka di sini dinamakan sholat lihurmatil wakti, itu ketika dalam keadaan kita tidak memungkinkan sholat dengan sempurna, tidak bisa menghadap kiblat, misalkan ya, maka sholat tersebut dinamakan lihurmatil wakti. Ya, selesaikan, kemudian nanti ketika sudah sampai di rumah atau tempat tujuan, kita ganti sholat tersebut. Gitu ya, mungkin agak asing ya lihurmatil wakti. Jadi sholat yang dilaksanakan untuk menghormati waktu sholat. Kita lagi di perjalanan waktu zuhur ya misalkan. Udah nggak memungkinkan. Di bus umum nggak mungkin sholat karena nggak ada tempat wudhu misalkan ya. Kemudian juga nggak mungkin berdiri nih. Saya duduk padahal tadi kan ruku sama sujud itu merupakan rukun. Gimana dong? Udah belok-belok. Maka kita melaksanakan sholat semampu kita yang dinamakan dengan sholat lihurmatil wakti. Agar apa? Kan nanti capek-capek dong misalkan ya. Saya udah sholat tapi nanti diganti lagi misalkan ya. Nanti di rumah harus diganti atau di tempat tujuan harus diganti. Fungsi dari sholat lihurmatil wakti ini adalah misalnya, naudzubillah ya, misalnya ketika kita wafat di perjalanan ya, dalam sebuah hadis disebutkan ketika kita sudah sampai di ketika di perjalanan misalkan kita tidak sampai tujuan melainkan wafat di perjalanan tersebut, kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai terhadap sholat. Gitu kenapa? Karena kita sudah berusaha ya Allah ya. Saya udah berusaha melaksanakan sholat ini ya Allah, tapi tidak dengan sempurna. Tapi kita udah ngelakuin. Ya, begitu. Maka ketika sudah sampai nanti diganti dengan diganti lagi. Makanya tadi sholat apa namanya? Ketika di perjalanan tapi tidak sempurna menghadap kiblatnya, tidak sempurna ruku sujudnya, maka namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi nggak ada ceritanya nih Bun ya, Afwan. Lagi di perjalanan nggak sholat, kenapa? Karena ini nggak mungkin saya nggak dapat, misalkan nggak bisa wudhu misalkan ya. Saya ya lanjut lagi ya. Gimana Bun? Sholat apa tadi namanya? Kalau kita misalkan dalam kendaraan tapi nggak sempurna syarat dan rukunnya? Sholat lihurmatil wakti. Itu untuk menghormat waktu. Jadi nggak ada ceritanya kalau kita di kendaraan nggak sholat. Pokoknya lakukan ya. Lakukan sholat tersebut. Yang mana Masya Allah ya pernah dengar cerita salah satu orang Palestina yang dipenjara oleh orang-orang Yahudi ya selama 20 tahun. Masya Allah selama 20 tahun dia nggak bisa sholat ya, tidak dikasih air wudhu, tidak diberikan kesempatan untuk sholat, bahkan pernah katanya dia ditenggelamkan di dalam satu peti yang mana dia nggak bisa buang air juga nggak bisa, kata si orang Israel tersebut, di situ aja kamu buang air. Kira-kira gimana, nggak bisa bersuci, sholat juga nggak bisa. Maka dia bilang saya melaksanakan sholat dan sholatnya namanya lihurmatil waktu. Masya Allah ya, mereka dalam keadaan darurat seperti itu mereka masih ingat, mereka paham tentang ilmu fikih ya. Terus nggak tahu ini waktu apa, pokoknya saya niat ya Allah, saya udah sholat ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat fardu gitu ya, Masya Allah. Karena kita juga takut ya ketika di hari kiamat nanti ternyata dalam catatan amal kita nih kamu nggak sholat tanggal sekian, misalkan ya, naudzubillah. Maka usahakan dalam keadaan apapun kita melaksanakan sholat gitu ya. Mungkin sering lihat orang-orang di sekitar kita misalnya di perjalanan kok dia nggak sholat, kita berhusnudzon, mungkin belum tahu ya. Maka ketika kita sudah tahu hukumnya, ketika dalam perjalanan tidak menemukan air misalkan ya, tayamum juga nggak ada tanah misalkan ya,
maka tetap melaksanakan sholat, yaitu untuk menghormati waktu sholat. Karena ketika sudah memasuki waktu sholat, kita sudah diwajibkan melaksanakan sholat, gitu ya. Tadi di bus umum atau di pesawat juga ya. Kalau di pesawat misalkan sebenarnya ada kamar mandi ya Bun ya, ada toilet ya. Kemudian pernah juga mempraktekkan apa namanya dari guru saya, bisa aja wudhu tuh dengan segelas air tuh bisa ya. Wudhu dengan segelas air apa minuman gelas itu bisa nggak kira-kira? Awat sekalian. Bisa ya. Jadi kita pakai apa namanya yang dibasuh hanya yang pokoknya saja. Fagsilu wujuhakum, wajah sekali ya. Wa aidiakum, tangan juga sekali sampai siku ya. Wamsahu biruusikum, kemudian mengusap sebagian rambut. Kalau dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut aja udah cukup ya diusap. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi kalau misalkan di pesawat bisa aja wudhu sebenarnya ya. Kita ambil air apa namanya botol kosong kemudian wudhu di situ bisa, tapi yang minimalis aja, nggak usah sempurna banget ya, jadi sekali-sekali aja bisa aja wudhu ya. Kemudian melaksanakan sholat di kursi misalkan nggak apa-apa, tapi namanya lihormatil waktu. Nanti ketika sudah sampai tempat tujuan kita ganti lagi sholat ya. Baik, lanjut lagi. Sekarang skala prioritas ya, maksudnya bagaimana? Nah kita darurat nih. Maka misalkan bunda sekalian ya, akhwat yang apa punya aktivitas di luar ya, misalkan pulang kerjanya jam berapa, maka lihat skala prioritasnya. Hindari kendaraan misalkan. Misalkan kita biasanya pulang kerja misalkan jam berapa nih, Bunda Sarah kerja misalkan ya pulang ngajar jam berapa di Sarah misalnya? Oh, saya alhamdulillah pulang sebelum asar udah sampai rumah. Sebelum asar, alhamdulillah ya. Misalkan ya, sebelum asar udah nyampe. Atau misalkan kalau saya naik kendaraan, misalkan saya naik kendaraan dulu, pada waktu asar udah deket lagi misalkan ya, Bunda Sarah ya. Kalau saya naik kendaraan, nanti macet, nggak kebagian waktu asar, ternyata nyampe rumah maghrib misalnya ya. Maka bagaimana? Mending apa dulu? Mending tunggu dulu waktu asar, sholat asar baru pulang. Gitu ya, lihat maka jangan lu naik kendaraan, karena misalkan kalau kendaraan umum nggak bisa turun nih, maka dilihat maka sebelum dan sesudah. Kalau misalkan memungkinkan sholat asar dulu, sholat asar biar tenang ya, nanti setelah sholat asar baru melakukan perjalanan. Jadi lihat dulu mana yang memungkinkan, mana yang lebih dekat waktu sholatnya. Atau misalkan ada ahwat sekalian yang pulangnya maghrib ya, atau jam 5 misalkan. Kalau saya pulang jam 5 atau setengah 6, bisa-bisa nyampe rumah Isya. Berarti yang ketinggal sholat apa nih? Maghrib. Maghrib. Ya, bagaimana? Mending tunggu dulu waktu maghrib gitu ya. Sholat maghrib baru melakukan perjalanan. Kalau Isya kan waktunya luas ya. Banyak waktunya. Nggak apa-apa sholat Isyanya telat. Tapi masih di waktu sholat Isya. Jadi mending lihat dulu mana yang diprioritaskan. Maka sholat dulu baru melakukan perjalanan. Kalau di kendaraan umum kan ya. Kemudian atau misalkan memungkinkan maka turun di mana aja bisa ya. Misalkan di kendaraan pribadi, ya udah turun di rest area atau turun di tempat makan yang ada musolanya misalkan. Tapi kalau di tempat makan harus beli, nggak apa-apa beli minum aja kayak gitu ya. Mending daripada meninggalkan sholat, mending jajan dulu. Mending apa namanya sambil jajan nggak apa-apa ya. Oke, kemudian memanfaatkan jamak bila penuhi syarat. Nanti kita bahas juga ya apa-apa syarat jamak takdim atau jamak takhir juga syarat-syarat qasar. Jadi kalau memungkinkan menjamak sholat, mending jamak. Misalkan saya mau perjalanan nih, perjalanan jauh banget. Kalau nggak dijamak, nanti sholat asarnya ketinggalan. Misalkan mending jamak aja, jamak duhur dan sholat asar. Misalkan gitu ya, kalau memenuhi syarat. Kemudian misalkan kalau terpaksa di kendaraan, misalkan oh saya bisa di kendaraan ya, maka penuhi syarat rukunnya, menghadap kiblat, kemudian tadi berdiri, ruku, juga sujud dengan sempurna. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi syarat, ya tidak memungkinkan karena tadi nggak menghadap kiblatnya atau apa namanya kendaraan belok-belok berbelok itu, maka sholat dihormatil waktu, ya seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan kedua yaitu menjamak sholat. Insya Allah udah nggak apa nama nggak asing ya tentang menjamak sholat. Oke, di sini jamak itu adalah sebuah rukhsah. Rukhsah itu sebuah keringanan bagi seorang musafir. Ada rukhsah keringanan
Musafir itu apa? Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan. Kalau bahasa kitanya rukhsah tuh apa ya? Diskon ya. Kira-kira kalau kita dikasih diskon suka nggak Ustazah Fitri ini? Suka banget. Suka banget ya. Nah, Masya Allah ada Allah ngasih kita rukhsah ya. Dalam Al-Quran ada ayatnya ya. Faiza qadaytumus shalah. Apa ayatnya? Itu tentang qasar, yaitu adalah rukhsah. Jamak dan qasar adalah rukhsah. Rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi musafir. Yang pertama adalah menjamak saja ya, menjamak itu mengumpulkan. Misalkan, jadi yang bisa dijamak, yang bisa dikumpulkan zuhur sama apa? Zuhur sama asar ya. Kemudian apalagi benda? Maghrib dan Maghrib Isya dan Isya. Kalau asar sama maghrib bisa nggak? tidak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Atau misalkan, saya mah subuhnya kesiangan, mau dijamak sama duha, kira-kira boleh nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Saya mau ngejamak duha sama subuh nggak bisa ya. Jamak hanya ada zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Ya boleh. Mau jamanan tarik, mau dikeawalkan atau dikeakhirkan ya. Ada yang jamak saja, ada yang qasar saja. Kalau jamak menggabungkan, kalau qasar memendekkan. Misalkan asalnya zuhur 4 rakaat ya, dikosor dipendekkan jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Kalau yang dikosor hanya 4 aja bunda ya, yaitu zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, biyut pun isya jadi 2 rakaat. Jadi nggak boleh maghrib mau dikosor jadi 1,5, nggak ada ya. Atau subuh mau jadi 1 rakaat, nggak ada ya. Jadi yang dikosor hanya yang 4 aja jumlahnya. Gitu. Oke, kemudian boleh menjamak saja atau qasar saja boleh. Misalkan ketika lagi safar ya, perjalanan nanti sebutkan safar itu apa jaraknya berapa nanti dijelaskan. Misalkan mau jamak aja, menjamak zuhur sama asar boleh, berarti 4 sama 4 ya. Atau qasar aja, jadi zuhur 2, nanti pas masuk waktu asar 2 rakaat boleh seperti itu. Atau yang ketiga mau jamak dan qasar. Jadi misalkan udah digabungkan zuhur sama asar, zuhurnya 2 rakaat, asarnya juga 2 rakaat di waktu yang pertama atau di waktu yang terakhir. Atau yang keempat, ini termasuk rukhsah juga dari Allah Subhanahu wa taala adalah salat li hurmatil waqti. Ya, jadi nggak ada ceritanya seorang yang lagi safar ninggalin sholat, ya keterlaluan. Nggak boleh, ya tetap harus melaksanakan sholat antara 4 ini. Jadi nggak ada yang pilihan kelima bun, gitu apa pilihan kelimanya? Libur nggak ada ya. Ini pilihannya 4 aja ini. Oke, kemudian syarat safar, ya, syarat perjalanan. Yang dinamakan dengan safar, yang pertama adalah niat safar mubah. Orang-orang yang boleh mengqasar dan menjamak sholat, yang pertama dia adalah tadi musafir ya. Niat safar mubah, dia berniat melakukan perjalanan dalam hal yang mubah. Mubah itu yang boleh. Misalkan dia perjalanan kemana nih? Misalkan Ustazah Fitri kemarin kemana? Ke Dieng ya. Ngapain Ustazah Fitri ke Dieng? Bagiannya Dieng ya. Ngapain Ustazah? Healing ya. Healing, jalan-jalan ya. Maka ini boleh aja jalan silaturahmi ya, halan-halan gitu ya bahasanya sekarang. Boleh aja atau mau melihat apa namanya? Refreshing boleh. Ini maka ketika dia menjamak atau mengqasar sholat hukumnya boleh. Karena kenapa? Niat safar mubah. Dia berniat safar mubah. Maka naudzubillah misalkan ada yang mau safar mau ngapain? Safarnya saya mau ngerampok misalnya. Nggak boleh ya. Nggak boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Karena hukumnya haram. Bila ya. Kemudian juga misalkan dia jalan-jalannya niatnya mau ketemuan, ya naudzubillah ketemuannya sama yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram. Kira-kira boleh nggak mengqasar sama menjamak sholat? Tidak boleh. Nggak boleh, walaupun saya mah ada, walaupun maksiat tapi sholat jalan, tetap nggak boleh nggak boleh dikosor sama jamak ya, karena tidak memenuhi syarat dari seorang musafir. Kemudian yang kedua, yang dinamakan dengan safar itu jarak minimal 88,407 km. Ya, jadi dalam satu hadis disebutkan arba'ata burudin, ya arba'ata burud, arba'atu burud. 4 burud itu dikonversikan menjadi 16 farsah, ya 16 farsah. Kemudian para ulama saat ini juga dalam salah satu kitab Bidayatul Mujtahid, ya karya Imam Ibnu Rushd,
Beliau mengatakan bahwa 4 burud itu sama dengan 16 farsah, kemudian dikonversikan 16 farsah itu sama dengan 88,7 kilometer, ya. Atau kalau misalkan secara ringkas para ulama pokoknya dari 80 kilo sampai 120 kilometer itu dinamakan dengan safar. Tapi dari angka yang ditetapkan itu sekitar ini ya, 88 sampai atau kita bulatkan aja ya 89 kilometer itu sudah dinamakan dengan safar. Jadi kalau misalkan ya Bunda Terias ya dari Tebet kemana Bun? Ke Tangerang, jadi nggak disebut safar Bun, ya? Ya, Enggak ya. jaraknya Atau tidak misalkan memenuhi. kalau dari Jakarta mau kemana Bun? Mau ke Ataawun. Nah misalkan ke Ataawun belum dinamakan safar karena belum masuk ke angka 89 kilometer belum masuk. Sampai mana kalau dari Jakarta kira-kira? Kira-kira kalau dihitung-hitung ya, yaitu udah sekitar sampai Cibodas lah. Ya, sampai Cibodas itu udah nyampe sekitar 89 kilometer. Di bawah itu maka nggak dinamakan dengan safar. Ya, atau misalkan saya mau udah keliling-keliling mana nih? Di Jakarta biasanya ibu-ibu keliling di mana, Bun? Tanah Abang ya? Keliling Tanah Abang nih, sampai berapa kilo? Dilihat di mobilnya udah 89 kilo misalkan. Enggak dinamakan dengan safar. Kenapa? Karena belum keluar dari wilayah. Muter-muter di Monas juga misalkan ya, udah 89 kilo ya. Enggak dinamakan dengan safar. Ya harus keluar wilayah dulu. Oke. Kemudian tidak membatalkan safar. Kita misalkan udah packing barang nih ya, misalkan dari Jakarta udah nyiapin barang. Mau kemana Bun? Mau ke Bandung. Ternyata pas di rest area lihat apa Bun? Lihat map. Di map itu kok merah semua ya misalkan ya kayaknya macet balik lagi nggak jadi safarnya. Maka saat itu Bunda ya akhwat sekalian nggak boleh mengkosor atau menjama sholat karena tidak masuk kriteria seseorang musafir atau orang yang safar. Kayak bisa dipahami Bunda sekalian? Kecepatan nggak? Sudah Fitri? Tidak. Gimana sudah Ya. yang terakhir? Boleh diulang yang terakhir. Yang terakhir, tidak membatalkan safar. Misalkan Ustazah Fitri nih kemarin mau kemana? Ke Sukabumi ya misalkan. Dari Jakarta, misalkan udah siap-siap ya, udah siapin barang. Tiba-tiba ternyata ketika di perjalanan nih di rest area, di tempat istirahat, lihat map ya, lihat peta. Ternyata arah ke Sukabumi itu macet banget. Ngapain ya orang-orang ke Sukabumi misalkan? Mau balik lagi. Nah, di selama perjalanan tersebut pulang lagi itu nggak boleh mengkosor atau menjama sholat karena tidak masuk kriteria musafir. Ya, nggak jadi jalan-jalannya, berarti nggak jadi apanya ruhsohnya. Gitu ya, bisa dipahami? Keempat, lah ya. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang jarak safar. Oke, tadi sudah ya, jarak safar menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini ada empat ya Imam mazhab itu. Ya paling paling udah tua banget Imam Abu Hanifah ya Imam Hanafi. Tapi kadang suka beda sama yang tiga. Yang di Indonesia Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau yang Hanafi biasanya orang India, Pakistan ya. Ya betul Bunda Trias ya. Makanya jangan heran kalau di mana, kalau di Mekah Madinah banyak ketemu orang India sama Pakistan, mereka kadang kelihatan rambutnya, sholat kelihatan kakinya gitu ya. Karena beda ya. Oke. Nah, di sini kata Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali jarak safar itu 16 farsah atau dikonversikan menjadi 88,407 km atau kita bulatkan menjadi 89 kilometer ya. Bahkan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqturani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyara farsakha. Nah, ini hadisnya ya bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengqasar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud ya. Kemudian di dalam dijelaskan para ulama 4 burud itu adalah 16 farsah dan zaman sekarang di kontemporer 16 farsah sama dengan 88, ya atau 89 kilometer gitu ya. Dan Masya Allah untuk saat ini tuh kita udah canggih ya. Jaraknya segimana tuh udah tahu ya lewat di mobil ketahuan ya Masya Allah ya. Motor juga. Kalau dulu gimana Bun? Masya Allah ya berarti ini sebuah yang luar biasa ya dari zaman dulu sampai sekarang itu udah ketahuan ternyata 89 itu bisa ya ketahuan sekarang dengan yang lebih canggih lagi, Masya Allah. Lanjut lagi, kita dilihat di sini biar lebih jelas ya. Ya, ini suara
Saya jelas, Ustazah Fitri dan yang lainnya? Jelas Ustazah. Jelas. Jelas. Ini lagi acara santri di depan. Oke, apa di sini ada namanya musafir? Tadi musafir artinya apa? Orang yang safar. Orang Yang perjalanan. Orang yang jalanan ya. Ada musafir, ada mukim. Berarti lawan dari musafir adalah mukim. Berarti orang yang iqomah. Oke, kita lihat di sini ada tanda panah ya. Kita bayangkan ini adalah rumah iqomah, kayak rumah tempat tinggal kita. Ya. Ketika kita akan melakukan perjalanan, ini di rumah ceritanya ya. Kita belum dinamakan dengan musafir. Kenapa? Karena masih di rumah ya. Jadi Bunda misalkan di rumahnya di mana? Saya di mana? Di Bandung dan yang lain misalkan belum melakukan perjalanan baru packing-packing aja, jangan dulu mengkosor atau menjama sholat. Kenapa? Karena belum musafir. Oke, jadi kalau udah musafir jalan dulu Bun. Jalan dulu keluar wilayah, minimal kecamatan deh. Udah keluar kecamatan, baru boleh melaksanakan kosor atau jamaah. Saya mau menggabungkan zuhur sama asar, misalkan boleh ya. Itu udah musafir di perjalanannya baik itu berapa jam pun ya. Ya. Jadi kalau misalkan gimana kalau pesawat itu kan cuma 2 jam atau 3 jam. Jadi yang menjadi patokan jaraknya, bukan waktunya, gitu ya. Nah, kan cuma 2 jam, tetap yang jadi patokan adalah apanya tadi? Jarak itu minimal 89 km. Jadi di perjalanan kita boleh mengkosor, menjamak, kalaupun tidak memungkinkan maka dihormati waktu ya, musafir jalan. Nah, kemudian di tempat tujuan ya. Tempat tujuan tapi bukan iqomah, maksudnya kita melakukan perjalanan kayak kemarin misalkan kemana Ustazah Fitri ke Dieng ya contohnya ya. Itu bukan tempat tinggal ya. Ya, bukan tempat tinggal melainkan cuman buat apa? Ya jalan-jalan aja ke hotel, ke villa misalkan ya. Maka ketika kita di tempat tersebut kita masih dikategorikan sebagai musafir ya. Oke, berapa lama kita dikategorikan sebagai musafir ya? Yaitu sebentar. ada 3 hari, ada seminggu. Oke, ini nggak bisa di. Yaitu selama 3 hari di luar waktu kedatangan. Jadi misalkan kita datangnya hari apa? Hari Senin misalkan ya. Maka dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita masih bisa menjama dan mengkosor sholat di tempat tersebut. Tapi memang tujuannya bukan untuk iqomah, bukan untuk settle, bukan untuk tinggal, tapi hanya jalan-jalan aja. Ya, kita boleh mengkosor. Tapi gimana kalau lebih dari 3 hari? Ya, misalkan hari Jumat masih di situ, maka sudah tidak berlaku. Halo? Sudah tidak berlaku rukhsah melakukan jamak dan qasar sholat. Ya, karena waktunya hanya berapa hari tadi? 3 hari. 3 hari ya. Ya, jadi udah expire ya. Oke. Kemudian kita balik lagi, pulang lagi ke tempat iqomah kita. Kita mau balik lagi ke Jakarta nih, Ustazah Fitri nih ya. Maka di perjalanan masih boleh melakukan qasar dan jamak. Jadi karena kita masih statusnya musafir. Musafir nih jalan lagi, pulang lagi kemana? Ke rumah. Tapi kalau udah pulang ke rumah, udah nggak berlaku jamak dan qasar. Kalaupun mau sholat qasar dan jamak, jangan sampai dulu ke rumah. Ya, usahakan sebelum nyampe rumah kita kalau mau mengqasar dan menjamak di situlah. Ya, seperti itu. Ya, apa? Ini lagi gangguan sinyal ya. Balik lagi ini. Bisa dipahami Ahwati, Bunda sekalian? Insya Allah sudah. Oke, tadi versi pertama ya. Jadi dinamakan dengan iqomah itu tempat mukim atau kita bilang settle ya, tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal kita banyak, maka itu dinamakan dengan tempat iqomah. Mohon maaf misalkan Bunda ya. Misalkan ada gimana kalau misalkan tempat iqomah kita banyak ya. Ada orang tua ya, yang dimakan iqomah itu atau pasangan kita, keluarga besar kita dan kita berniat untuk mukim, untuk iqomah di tempat tersebut, maka itulah namanya iqomah, tempat settle kita gitu ya.
Oke, safar versi pertama sudah dipahami ya. Kita lanjut safar versi kedua. Ya, oke. Jadi tempat iqomah itu bisa tempat tinggal kita, orang tua kita tinggal di mana, atau pasangan kita yang udah berkeluarga ya. Misalkan suami kita lagi di mana kerjanya, maka itu dinamakan dengan tempat iqomah juga. Ini sama juga. Ustazah, Ada, ya. Ustazah mau bertanya boleh? Suaranya jelas nggak, Ahwat? Ada suaranya Ustazah? Ada ya. Ustazah Sila, ini pengantin baru. Oke, Ustazah Fitri, boleh ini moderatornya Ustazah Fitri, boleh bertanya apa gimana? Kita Nanti ada ditampung waktunya dulu. ya Ustazah ya? Kapan? Iya, Iya, ditampung dulu ya. nanti di akhir. Tampung dulu ya, boleh Siap, Ustazah. boleh sambil nanti boleh langsung buka mikrofon atau ditulis dulu biar nggak lupa ya Ustazah Sila. Iya. Ya. Ya, Ini siap, masih ada di Ustazah. layarnya. Ya, kan. Masih ada di layar. Masih Masih ada. Oke. Sekarang safar versi kedua tadi kebayang ya, settle kemudian ke tempat apa tadi yang bukan iqomah cuma jalan-jalan doang ya. Kalau sekarang tujuan musafirnya gimana? Ya, sama rumah iqomah tempat tinggal kita di mana, maka belum boleh melakukan sholat jamak dan qashar di sini ya, karena bukan musafir. Kita melakukan perjalanan tadi sama, maka dinamakan dengan musafir. Di perjalanan boleh menjamak dan mengqashar sholat. Kemudian sampai di tempat tujuan iqomah, misalnya kita mau pulang ke rumah orang tua ya, kita di mana ada di Bandung orang tuanya misalkan. Maka ketika di situ kita tidak boleh melakukan jamak atau mengqashar sholat di situ. Kenapa? Karena itu adalah tempat iqomah atau settle ya bahasanya ya, tempat kita tinggal. Gitu. Bagaimana kalau misalnya seorang suami misalnya yang LDRan sama istrinya, pada kerjanya di Jakarta misalkan, tapi istrinya di mana? Kayak saya LDRan ya misalkan. Maka tempat iqomah suami itu ya di tempat istri itu ya dinamakan dengan tempat iqomah juga. Maka nggak boleh melakukan mengqashar dan menjamak sholat gitu ya. Itu versi kedua. Kemudian maafkan ya, ada gangguan nih. Kemudian safar versi ketiga, satu lagi. Yang pertama sama tadi ya, ketika di tempat iqomah, kemudian dia melakukan perjalanan, maka boleh mengqashar dan menjamak sholat. Kemudian dia sampai di tujuan, tapi bukan iqomah. Misalkan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, misalkan ya, atau mau berkunjung ke tempat saudaranya, tapi bukan orang tua atau bukan suaminya, tapi lebih dari 3 hari, maka dia dispensasinya hanya 3 hari aja. Di luar itu nggak boleh, tidak boleh mengqashar dan menjamak sholat. Jadi di luar hari kedatangan ya, tadi contohnya misalkan datang hari Senin, maka Selasa, Rabu, Kamis masih boleh melakukan qashar dan jamak. Di luar itu hari Jumat, misalkan saya mau masih betah, misalkan ya Jumat tambah lagi Sabtu Minggu misalkan ya, maka itu sudah bukan musafir, sudah expire ya bahasa kita. Itu versi ketiga. Oke, kemudian tempat mukim dari yang tadi ya kita bisa simpulkan ada yang satu tempat tinggalnya, ada juga yang tempat tinggalnya lebih dari satu ya. Mohon maaf misalkan ya, jangan sensitif sensitif ibu-ibu. Gimana kalau seorang suami istrinya lebih dari satu misalkan ya, ada di mana misalnya ada 4 tempat, maka tempat pulang suami tersebut itu dinamakan dengan tempat iqomah. Maka suami tersebut tidak boleh mengqashar dan menjamak sholat di tempat tersebut, gitu ya. Atau misalkan ada yang dinas ya, ada kerjanya di tempat tersebut, ya, tapi dia berniat untuk settle, untuk tinggal, maka di tempat tersebut sudah tidak boleh melakukan jamak dan qashar sholat. Kemudian yang ketiga, melewati batas sementara. Maka batas sementara dalam madhab Imam Syafi'i, ya ini dalam madhab Imam Syafi'i, batasnya hanya 3 hari saja. Di luar dari itu, maka sudah tidak dinamakan dengan musafir. Adapun dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya, selama dia tidak berniat mukim, misalkan ya,
Ustazah Sila misalkan sekarang lagi kemana? Ke Riau ya, lagi ke Riau ya. Tapi nggak ada niat untuk mukim di situ. Walaupun apa namanya berhari-hari sampai 7 hari, 8 hari. Dalam mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, maka boleh mengqashar dan menjamak sholat di tempat tersebut. Jadi kalau kita menganut mazhab Imam Syafi'i, batasnya hanya 3 hari. Tapi kalau kita menganut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka boleh berapa hari pun asalkan tidak berniat settle atau tidak berniat mukim di tempat tersebut, gitu ya. Oke, kemudian berhentinya safar yang pertama pulang ke rumah. Ya, jadi kalau udah balik lagi ke rumah, kita udah tidak dinamakan dengan musafir. Kemudian yang kedua tiba di tempat mukim yang lain. Kemudian lebih dari 3 hari. Hadisnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam hadis ini bil madinati arba'an wa bidil hulaifah raqataini. Ya, shalla Rasulullah sallam di Madinah 4 rakaat, kemudian di Dzul Hulaifah kalau sekarang dinamakan dengan Bir Ali ya, beliau melaksanakan 2 rakaat sholat. Jadi dari Madinah ke Bir Ali itu sekitar 89 km. Gitu ya. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat 4 rakaat ketika masih di Madinah, karena Rasulullah sudah jadi mukim di Madinah ya, walaupun lahir dan dewasa di Mekah, tapi Rasulullah sudah bermukim di Madinah. Di Madinah 4 rakaat, kemudian ketika sampai di Dzul Hulaifah, Rasulullah melaksanakan 2 rakaat itu mengqashar sholatnya. Gitu ya. Oke, ini sudah paham ya, ada yang namanya jamak takdim, jamak takhir. Kalau takdim itu menarik waktu yang kedua ke waktu pertama, kalau jamak takhir sebaliknya ya. Melaksanakan sholat yang pertama di waktu yang kedua ya. Di sini hanya zuhur dan asar misalkan ya, kemudian maghrib dan isya. Kalau takdim menarik waktu waktu zuhur, waktu asar ke zuhur ya, kemudian kalau misalkan maghrib dan isya maka menarik waktu isya ke waktu maghrib. Kalau jamak takhir berarti menarik. Melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, kemudian juga melaksanakan sholat maghrib di waktu isya gitu. Nah di sini dalam yang jamak takhir akhwat kalian, gimana caranya? Boleh nggak misalkan yang mana yang lebih afdal ketika menjamak takhir ya? Apakah zuhur dulu atau asar dulu? Atau asar dulu zuhur dulu, boleh nggak? Yang paling afdal ketika menjamak takhir ya, zuhur dulu baru asar. Ya, ini afdal. Gimana kalau asar dulu, saya lakuin sholat asar dulu baru zuhur? Boleh, hukumnya mubah, boleh aja. Tapi yang afdal zuhur dulu baru asar. Takutnya lupa gitu ya. Kemudian yang lanjutnya juga maghrib dulu atau isya dulu ya. Maka di sini yang lebih afdal maghrib dulu baru isya. Kemudian kalau isya dulu baru maghrib itu juga nggak apa-apa. Yang penting tidak ada orang ketiga. Maksudnya gimana? Udah sekalian mohon maaf ya. Misalkan saya mau menjamak zuhur dan asar. Nah bunda ini nggak boleh. Setelah sholat zuhur nggak boleh diselangi dengan sholat ba'diyah zuhur. Saya mau ba'diyah zuhur dulu, nggak boleh. Harus apa? Langsung melaksanakan sholat asar. Atau saya mau ngopi dulu ya, atau mau jajan dulu, udah sholat zuhur. Padahal udah niat nih saya mau mau menjamak. Maka nggak boleh antara zuhur dan asar tersebut ketika menjamak tidak boleh ada orang ketiga di antaranya. Orang ketiga tidak boleh diselangi dengan apapun kecuali yang berhubungan dengan sholat. Misalkan saya batal, nggak apa-apa, wudhu dulu baru melaksanakan sholat asar. Yang penting tidak diselingi dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholat. Bisa dipahami ya, insya Allah. Oke, kemudian syarat jamak takdim yang pertama, niat sejak sholat pertama. Jadi kalau kita mau menjamak takdim harus dari awal udah niat ya. Jangan tiba-tiba misalkan udah selesai sholat zuhur, mau jamak, nggak boleh. Harus dari awal. Saya akan menjamak sholat zuhur dan asar. Kemudian yang kedua tertib dan urut tadi itu ya, nggak boleh ada setelah zuhur nggak boleh ngapain dulu, nggak boleh yang lain, harus urut langsung melaksanakan sholat asar. Kemudian tidak terputus dan dalam keadaan masih musafir. Kalau udah nggak musafir maka nggak boleh, tidak berlaku hukum jamak ya. Begitupun syarat jamak takhir juga sama, niat sejak sholat pertama. Nggak boleh niatnya di akhir. Misalkan bunda mau
menjamak sholat duhur dan asar diakhirkan misalkan, berarti mau jamak takhir. Tapi baru niatnya ketika di waktu asar. Saya mau jamak tadi duhur sama asar sekarang nggak boleh, harus di awal ya. Kemudian sama juga tertib dan urut, kemudian tidak terputus dengan yang lainnya dan dalam keadaan musafir. Oke, yang ketiga terakhir qasar salat. Kalau qasar tadi artinya apa? Secara bahasa adalah mengurangi atau memendekkan ya, asalnya 4 menjadi 2. Hanya berlaku pada pada sholat yang jumlahnya 4, yaitu duhur, asar, dan isya. Kemudian secara istilah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke, jelas ya tentang qasar. Kemudian dalil qasar dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, ini taqsuru artinya maka tidak ada dosa kalian untuk mengqasar salat. Ini adalah rukhsah atau keringanan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibayangkan, pernah ditanya katanya, gimana kalau kita nggak mengqasar sholat boleh nggak? Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Kira-kira kalau kita dikasih sedekah, dikasih hadiah, mau diterima apa ditolak? Terima Ustazah. Terima ya, dikasih hadiahnya enak banget makanan atau sesuatu yang bagus, masa ditolak ya? Maka kata Rasulullah bahwasanya qasar itu merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut. Jadi nggak wajib juga ya, kalau saya mau sempurnakan silahkan, tapi kalau mau mengambil juga lebih utama ya, karena dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berniat melakukan hal tersebut karena cinta Rasulullah, karena ingin mengikuti sunnah, dapat pahala sunnah gitu ya. Jadi bukan karena orang-orang karena orang-orang qasar ikutan juga, enggak karena ikut-ikutan, tapi harus dari dalam hati saya ingin mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, begitu. Kemudian syarat qasar yang pertama adalah karena safar, tadi sudah disebutkan ya jaraknya, syarat-syaratnya. Kemudian juga yang kedua karena haji. Oke, tentang haji ini insya Allah lebih paham ya Bunda Terias ya. Karena misalkan gimana kalau orang Mekah asli dia dalam keadaan berhaji, padahal dia nggak dalam keadaan safar, dia boleh mengqasar sholat. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah juga para sahabat yang di Mekah ya, yang mereka sahabat muhajirin atau orang-orang ahli penduduk Mekah, mereka ketika musim haji ya, terutama di tanggal 8 ketika mabit di Mina, kemudian tanggal 9-nya wukuf di Arafah, kemudian di Muzdalifah Bunda ya, kemudian nanti jamarat ya, lempar jumrah, kemudian tawaf ifadah. Nah, ketika dari tanggal 8, 9, 10 itu boleh mengqasar salat karena dalam keadaan haji gitu ya, Masya Allah. Dan di sini kalau lihat pendapat Imam Abu Hanifah, boleh menjamak dan qasar itu hanya ketika haji aja, ketika haji. Kalaupun jaraknya 8, 9, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini nggak boleh mengqasar sholat, hanya ketika haji saja gitu ya. Jadi syarat qasar tadi safar, kemudian yang kedua adalah dalam keadaan haji, walaupun dia adalah penduduk ahli Mekah atau penduduk asli Mekah. Kemudian syarat jama. Nah, sekarang jama. Kalau menggabungkan apa syaratnya? Pertama karena dalam keadaan safar, tadi sudah jelaskan. Kedua haji juga sama, 8, 9, 10 boleh menjamak sholat ya. Kemudian yang ketiga dalam keadaan hujan. Nah, di zaman Rasulullah SAW pernah tuh ya, ketika sudah melaksanakan sholat maghrib tiba-tiba hujan. Hujannya di Mekah dan di Indonesia, hujannya di Arab Saudi, ya di Mekah Madinah sama Indonesia beda ya. Kalau di luar negeri itu biasanya sampai banjir ya, gede banget. Kemudian di zaman Rasulullah tanahnya itu atau lantai masjid itu belum berbentuk lantai, tapi dari apa? Tanah ya, kebayang ya kalau udah hujan kira-kira gimana tuh tanahnya? Basah gitu ya, susah melaksanakan sholat. Maka dalam pendapat yang lain nggak relevan nih kalau kita menjamak sholat hanya karena hujan. Kalau sekarang karena sudah Masya Allah ya, udah ada lantai, kemudian juga udah ada atapnya gitu. Tapi kalau mau pun silahkan. Kemudian sakit ya, syarat selanjutnya kalau mau menjamak sholat karena sakit boleh juga. Misalkan saya kalau misalkan minum obat suka ketiduran nih misalkan ya, atau ada yang diopname misalkan ya, jadi nggak usah dibangunin 5 kali sholat karena misalkan sakit ya, dia boleh menjamak sholatnya ya, jamak zuhur dan asar atau nanti maghrib dan isya. Jadi nggak usah 5 kali dibangunin orang yang lagi sakit ya, boleh dijamak sholatnya karena dalam keadaan
sakit. Kemudian yang terakhir adalah darurat ya. Syarat jamaknya karena darurat. Jadi sebagian pendapat bahwa macet ketika perjalanan ini dimasukkan pada kategori darurat. Macet misalkan padahal jaraknya dekat misalkan ya. Tapi karena macet sehingga nggak bisa melaksanakan sholat atau mending di jamak, maka dalam pendapat yang lain ketika macet itu boleh melaksanakan jamak takdim atau jamak takhir gitu ya. Oke. Sekarang yang slide terakhir ya, tentang hukum wanita safar tanpa mahram. Nah, ini banyak pertanyaan ya para akhwat, gimana nih kalau saya safar tanpa mahram? Hukumnya apa? Hukum asalnya adalah haram. Haram itu artinya apa? Kalau dilaksanakan dosa ya. Ya, di sini ada dalilnya la tusafiru mar'ah salasan illa wa ma'aha mahramun. Hendaklah wanita tidak bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Nah, gimana dong Ustazah Fitri, saya nggak ada mahram misalkan ya, masih jomblo lillah atau single lillah ya? Ya belum nggak ada mahram, nggak ada mahram itu boleh suami ya, kakak laki-laki, adik laki-laki, paman, kakek itu mahram ya. Gimana sebenarnya hukumnya haram? Tapi di sini oke, kita lihat kecuali terpenuhi syarat berikut. Ada pengecualian. Kenapa? Karena pernah di satu waktu Abdullah ibnu Umar, ya anaknya Umar bin Khattab, beliau melaksanakan ibadah haji. Kemudian bersama beliau ada serombongan para perempuan tanpa mahram. Dan saat itu Ibnu Umar tidak tidak menyalahkan ya, tidak menegur. Nah, disyaratkan yang pertama jalan yang ditempuh dipenuhi rasa aman. Masya Allah ya. Kalau dulu kenapa haram? Sehingga para ulama mengambil pendapat kalau dulu haram itu kenapa? Karena perjalanannya kebayang ya, pakai onta, pakai apalagi pakai kuda misalkan ya. Kemudian melewati padang pasir yang jauh banget gitu ya, kebayang ya. Karena zaman dulu banyak juga begal sama ya. Sehingga haram kalau sendirian tanpa mahram. Kalau misalkan jalannya dipenuhi rasa aman saat ini Masya Allah ya, ada kendaraan yang asuransinya misalkan ya, maka boleh. Yang kedua selamat dari godaan. Jadi orangnya nggak gampang kegoda Bun. Ada kan orang kalau diajak kemana ikut ya, misalkan dia selamat dari godaan. Yang ketiga safar wanita ditemani oleh wanita yang sikoh atau terpercaya. Jadi ada teman wanitanya yang menemani ya. Tapi di sini dalam pendapat yang lain minimal 2 orang ya, yang menemani adalah 2 orang wanita. Kemudian yang keempat mengenakan pakaian syar'i dan memperhatikan akhlaknya. Jadi jangan sampai perempuan tersebut melakukan perjalanan dalam pakaian yang enggak syar'i. Mohon maaf terbuka rambutnya misalkan ya, atau ya pokoknya yang mengundang syahwat kaum ikhwan misalkan, ini tidak diperbolehkan berarti ya. Kemudian yang selanjutnya safarnya dengan angkutan umum dan ditemani wanita yang terpercaya, tadi hampir sama yang keempat. Kemudian mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal dengan ketakwaan dan akhlak yang lurus. Jadi ini kembali kepada teman yang menemaninya gitu ya. Apakah dia terpercaya atau tidak. Kalau sekarang kan kalau umroh misalkan ya, karena kalau misalkan Mekah, Madinah atau Saudi Arabia itu mereka menganut atau mengambil madhab Imam Ahmad bin Hanbal ya, maka haram, mereka mengambil hukum haram kalau tidak sama mahram. Makanya suka ada tuh ya di visanya tuh siapa mahramnya disebutin gitu, karena kalau nggak pakai mahram maka nggak boleh masuk pada negara tersebut ya, seperti itu. Oke, ini slide terakhir ya, alhamdulillah selesai ya, diserahkan kepada Ustazah Fitri. Baik Ustazah, Masya Allah, alhamdulillah materi kajian malam ini sudah tersampaikan. Ya Allah, Masya Allah. Syukuran Ustazah atas ilmu yang telah disampaikannya, insya Allah bermanfaat ya, karena memang kita itu tidak terlepas dari safar ya, pasti aja ada safarnya walaupun tinggal di rumah gitu, tapi pasti aja ada safarnya, Masya Allah. Tapi langsung saja kita lanjutkan terutama ke kaum ini ya, Sudah Fitri, kaum akhwat itu kalau nggak jalan-jalan gimana? Mumet ya tuh. Ya, silakan Sudah Fitri. Baik. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya.
yang sudah menyiapkan pertanyaan tadi Ustazah Sila, Masya Allah, sudah hadir ya. Tapi silakan yang mau bertanya, boleh langsung bertanya atau bisa tulis di kolom komentar. Masya Allah, barakallahu fiikum. Boleh Ustazah Sila duluan yang mau bertanya. Mungkin yang lain dulu, Ustazah Fitri, belum kebuka mikrofonnya. Silahkan. Atau yang lain dulu boleh. Izin Ustazah, saya dengan Trias mau bertanya. Baik, silakan Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tadi yang tentang kalau kita melakukan sholat di perjalanan di dalam mobil. Kita karena untuk menghormati waktu masuknya sholat, ternyata sampai di rumah itu, misalkan kita tadinya awalnya maghrib, ternyata sampai di rumah itu sholat isya. Tadi kan dibilang untuk melakukan ulang di rumah ya, untuk sholat maghribnya gitu. Tapi pada saat kita sudah di rumah itu masuk-masuk sholat isya, yang dikerjakan yang mana dulu gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Trias. Oke, pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita udah sholat dihormatil waqt ya di kendaraan, kemudian sampai isya. Jadi mana dulu yang dilakukan? Yang tadi hampir sama, yang afdol adalah maghrib dulu. Kenapa? Karena khawatir lupa, Bun. Tiba-tiba Bunda udah sholat isya, ya, misalkan sholat isya. Nanti lupa tadi udah belum ya maghrib. Jadi yang afdolnya maghrib dulu baru melaksanakan sholat isya. Gitu Oh, ya. ya. Tapi kalau isya dulu nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, Ustazah Sila di kolom komentar ya, Ustazah Fitri. Ada ya? Bismillah. Kedengaran Ustazah suaranya? Ya, kedengar. Gimana cuaca Bismillah. Riau, Ustazah Sila? Ya. Gimana cuacanya? Mendung. Cuacanya, alhamdulillah ya mendung. Hujan terus. Ya, silakan Ustazah. Ustazah izin bertanya, yang apa namanya tadi tuh kalau misalkan di jamak maghrib dan isya di perjalanan gitu ya. Nah, kemudian sudah sampai rumah. Nah, itu berarti sholat masih ada di waktu isya gitu. Berarti itu sholat isyanya dilaksanakan lagi ya Ustazah? Itu Ustazah Sila pertanyaannya. Udah menjamak kayak menjamak sholat maghrib dan isya gitu di perjalanan sudah memenuhi waktu apa namanya memenuhi syarat safar juga sudah ya. Ketika sudah sampai kedengar suaranya? Udah sampai rumah isya udah aja nggak usah sholat lagi Ustazah Sila ya. Kita tadi udah dijamak kecuali kita tidak memenuhi syarat dan rukun. Tadi misalkan di perjalanan tadi sholatnya di mana? Kalau misalkan di kendaraan yang misalkan nggak menghadap kiblat atau tidak sempurna ruku dan sujud maka diulang lagi. Tapi kalau udah sempurna, udah turun dulu atau misalkan di kendaraan yang apa fasilitasnya memadai ada musolanya dan menghadap kiblat dan sempurna, nggak usah diulang lagi. Cukup ya. Ya Allah alam bisawab. Dipahami Ustazah Sila insya Allah? Ya insya Allah Ustazah. Oh berarti kalau misalkan walaupun sudah memasuki waktu itu, tapi sudah sampai rumah berarti tidak perlu diulangi lagi Ustazah ya? Betul, ya. Yang nggak boleh tuh kita mau menjamak tapi udah nyampe rumah. Misalkan Ustazah Sila mau jamak sholat maghrib dan isya udah nyampe Cianjur misalkan ya. Misal udah nyampe rumah nih tempat mukim maka udah nggak berlaku jamak dan nggak berlaku jamak juga kosor nggak berlaku. Begitu. Oh iya. Terus Ustazah bertanya lagi.
Kalau jamaah takhir itu ada niatnya di awalnya ya Ustazah ya? Jamak takhir ya, niatnya di awal sholat pertama. Misalkan kita mau menjamak takhir zuhur sama asar. Nah, udah niat dari waktu zuhur. Saya mau jamak takhir. Kalau misalkan nggak niat, misalkan tiba-tiba sholat asar niat, maka tadi dihukumi kita meninggalkan kewajiban. Ya, jadi hukumnya kodok. Namanya ngodoin sholat tadi zuhur. Gitu. Niatnya gimana? Pokoknya mau pakai bahasa Arab boleh ya. Tapi yang penting dalam hati ya, saya berniat menggabungkan sholat jamak zuhur ya dan asar di waktu asar atau menjamak takhir ada cukup gitu ya. Kalau mau melafalkan boleh ya. Tapi yang penting dalam hati berniat menggabungkan dua sholat tersebut. Jadi nggak sah kalau kita udah nyampe masuk sholat asar baru niat mau menjamak nggak sah ya. Bahkan tadi naudzubillah kita dihukumi sebagai orang yang lalai. Malah harusnya hukumnya kodok ya tadi sholat zuhurnya dikodoin, bukan menjamak lagi. Oh iya, ada niat khususnya Ustazah atau yang penting niat gitu? Yang penting niat. Ada khusus sama aja sebenarnya yang penting niat menjamak aja, menggabungkan. Ya. Jadi yang paling penting niat dalam hati ya, Oh menggabungkan iya. kedua sholat. Ya, pahami ya Ustazah Sila? Syukurlah, Ustazah. Ya. Iya Ustazah. Syukran. Baik, Masya Allah. Tadi berlanjut Ustazah, ini ada yang bertanya di kolom komentar atas nama Umi Aam Rohati. Assalamualaikum Ustazah. Kendaraan apa yang lebih baik untuk seorang wanita yang mana beliau hendak safar namun tidak memakai kendaraan pribadi? Beliau memiliki 3 pilihan kendaraan. Yang pertama kendaraan umum, yang kedua naik Gojek, yang ketiga naik Gokar. Yang mana yang lebih baik Ustazah? Ustazah, silakan. Ya, mana yang lebih baik ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiaam. Yang paling baik ya paling pertama ya kendaraan umum ya kendaraan umum yang banyak orang ya yang banyak orang ada berapa orang misalkan Utiaam pertanyaannya Utiaam perjalanannya sama siapa kan perempuan ya seorang wanita sendirian apa banyak kan kalau Misalkan sendirian Ustazah. Kalau misalkan sendirian naik kendaraan umum kan otomatis juga umpel-umpelan gitu. Mm-mm. Yang paling afdol kendaraan umum ya kendaraan umum yang misalkan pastinya kan banyak orang ya. Ya, kalau misalkan maaf, kalau Gojek ya, kalau ojek kan, mohon maaf itu kan deket banget ya, dempetan sama ojeknya. Kemudian kalau Gokar juga kecuali ya Gojek sama Gokarnya, drivernya perempuan gitu, ya Am. Ada nggak? Sekarang ada ya Ada, aplikasi yang Ahwat ada ya kalau nggak salah ya. ada. Tapi masih Kalau yang jadi kalau misalkan driver Gojek sama Gokar yang laki-laki hindari ya. Tapi kalau drivernya perempuan boleh gitu. Jadi yang paling pertama yang paling afdal kendaraan umum aja busway kan kalau Jakarta ya. Ada apalagi kereta itu lebih afdal. Walaupun memang harus sabar ya, nunggunya lama, misal desak-desakan tapi ini lebih afdal. Gitu. Yang Kalau penting kita berdesak-desakan gitu, maaf Ustazah, kalau berdesak-desakan gitu kan otomatis kita kayak seolah ada sentuhan gitu dengan lawan jenis. Karena kalau di kendaraan umum kan kita tidak bisa menghindar dari yang berdesak-desakan seperti itu. oke, kalau Gojek desakan nggak? Enggak lah. Kedua malah ya. Kalau misalkan memungkinkan gokar, tapi ada yang menemani satu orang aja gitu ya. Mm-mm. Karena tidak sedikit, mohon maaf, yang misalkan naik gokar, ternyata diculik banyak walaupun ya. Gojek juga banyak ya. Ini lihat madorotnya. Madorotnya lebih banyak yang mana? Itu kalau perempuan dibawa sama Gojek misalkan ya, atau gokar, madorotnya lebih besar dibandingkan di kendaraan umum. Tapi kan nggak semua kendaraan umum berdesak-desakan ya. Bisa kita pilih, oh itu masih kosong bisa kan. Nah ini dilihat dari Maldorot, berarti lebih baik kendaraan umum daripada Gojek. Ya Allah alam bisawab ya am. Ya barakallahu fiki. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. baik. Insya Allah.
Tapi sudah lanjut saja. Di sini ada Ustazah Syarah. Assalamualaikum Ustazah, jika sedang safar di kendaraan hendak wudhu tapi tak ada air dan tanah, bagaimana untuk wudhunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tisaro, gimana kalau misalkan nggak ada air, nggak ada tanah? Maka sholat dengan keadaan yang ada aja, nggak apa-apa ya. Namanya itu tetap dinamakan sholat dihormatil waqti. Tanpa wudhu. Seperti tadi kisahnya orang Palestina yang di penjara sama orang-orang Yahudi gitu ya, orang dari Israel. Dia selama 20 tahun nggak dikasih waktu buat wudhu, nggak ada tempat buat buang air. Sehingga dia melakukan sholat semampunya dia. Gitu. Jadi semampunya nggak apa-apa. Ya makanya kalau kita melakukan perjalanan ya, pengalaman ya, usahakan takutnya nggak ada air, maka bekal aja bawa tanah sedikit aja kan buat tayamum ya, bawa sedikit aja gitu. Sehingga ketika di perjalanan pun kita masih bisa melakukan tayamum. Kalau nggak ada tanah sama air, maka sholat semampu kita. Ya, nggak apa-apa. Tanpa dalam keadaan berwudu pun nggak apa-apa. Ya, Allah alam bisawab. Ya, seperti halnya ini ya Ustaz Sarah dalam kitab At-Tibyan, Masya Allah ya. Gimana hukumnya orang yang dalam keadaan junub? Junub itu kan dia misalkan udah selesai haid, selesai nifas, atau misalkan sudah berhubungan dengan suaminya, misalkan ya, suami istri. Kemudian nggak menemukan air dan tanah. Gimana? Nggak bisa tayamum, nggak bisa mandi, maka tetap dia wajib melaksanakan sholat. Nah sholatnya tetap dinamakan dengan sholat dihormatil waktu. Begitu. Cuma nanti banyak perbedaan pendapat, boleh nggak baca fatihahnya gitu kan dia dalam keadaan junub gitu. Tapi pendapat yang rojih atau mayoritas ulama mengatakan walaupun dia dalam keadaan junub dan nggak ketemu tanah sama air sama sekali, maka dia boleh membaca Al-Fatihah gitu. Jadi apalagi hanya karena batal kan kalau wudhu, kalau misalkan batal wudhu itu hadas kecil ya, apa karena buang air atau buang angin gitu, itu kan hadas kecil. Yang hadas besar aja diperbolehkan melaksanakan sholat dihormatil waktu, apalagi karena batal wudhu, begitu ya. Mudah bisa dipahami, Tisaro? Insya Allah ya. Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Paham. Ini Ustazah Fitri, kaum akhwat itu pasti suka jalan-jalan ya. Oke, Masya Allah ya. Iya, Ustazah. Oke, ada lagi Ustaz Fitri atau kita tutup? Ana Ustazah. Oh, ada, Ustazah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, untuk niat jamaah atau qashar itu apakah hanya di awal saja, maksudnya di perjalanan, atau nanti pas kita nyampe rumah kita niat lagi? Gimana Ustazah Isti? Niat. Niat jamaah kan, itu kan kata Ustazah tadi di awal tuh, di perjalanan. Nah, kalau udah nyampe rumah, apakah nanti niat lagi atau tidak usah? Pas Niat sholatnya? safar, niat safar Heeh. apa niat sholat jamaah sama qashar? Niat sholat. Niat sholat. Oh, Niat berarti tetap ya Ustazah? niat sholat ya pas masuk waktu sholat. Oh, tetap berarti ya? Waktu sholatnya. Jangan sampai Ustazah Isti nih ya, mau sholat duhur niatnya jam 11. Sah nggak? Duhur kan jam 12 ya Ustazah Isti ya. Ustazah Isti misalkan niat sholat duhur di jam 11 siang. Kira-kira sah nggak? Enggak. Enggak. Jadi maksudnya niat sholat bukan niat safar mungkin ya Ustazah Isti ya, bukan niat safar. Niat safar bukan niat sholat. Kalau niat sholat harus di waktu sholat. Kalau niat sholat jamak takdim atau takhir itu harus diniatkan di awal sholat pertama. Atau di waktu sholat pertama. Ya, contohnya misalkan kita mau menjamak takdim, berarti menarik asar ke waktu zuhur ya. Nah, niatnya di waktu sholat pertama. Ketika mau sholat zuhur, saya berniat menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur, gitu. Atau mau menarik zuhur ke asar, berarti niatnya aja tanpa melaksanakan sholat di waktu zuhur. Niatnya doang. Saya akan menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Gitu. Jadi kalau di takdim berarti ketika waktu sholatnya juga melaksanakan sholat. Kalau misalkan di takhir, maka di waktu sholat tersebut sudah meniatkan menjama sholat tersebut dengan yang terakhir.
Gitu. Jadi kalau misalkan niat safar dari rumah ya, niat safar. Mungkin maksudnya niat safar ada isi? Iya, niat itunya Ustazah. Benar. Niat apanya? Niat sholat jamaknya. Niat sholat jamanya ketika masuk waktu zuhurnya, Bun. Bukan dari Oh, ya. rumah, bukan dari rumah. Kecuali ada isi misalkan apa namanya? Misalkan berangkat dari rumah mau safar jam 12 nih ya, misalkan ya. Belum sholat zuhur, belum misalkan. Nah, nanti mau sholat zuhurnya nanti di mana? Nanti di tempat tersebut misalkan ya udah keluar rumah pokoknya ya. Minimal misalkan keluar kecamatan dari kecamatannya. Itu kita sholat di situ. Ya. Tapi kalau dari rumah udah apa namanya? Kalau dari rumah nggak niat sholat, belum karena belum masuk waktu sholat. Kebayang nggak Ustazah Isti? Ya insya Allah Ustazah. Insya Allah ya. Jadi niatnya udah masuk waktu ya, udah masuk waktu sholat. Duhur niat sholat duhur gitu ya. Jangan sampai kita niat sholat duhur tapi di jam 11. Atau niat sholat maghrib tapi di jam 5 sore. Gak bisa ya, karena belum masuk waktunya. Maka inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sholat itu udah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya insyaallah wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustazah. Afwan. Ustazah Fitri, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, Afwan sekali lagi. Silakan. Mengenai tadi kan tayamum, apabila kita safar kemudian tidak mendapati tanah yang suci atau debu yang suci, terus air juga tidak ada, terus apakah kita bisa tayamum di kaca-kaca mobil yang kita kendarai gitu, atau di apa debu yang jazakallah khair. Putus-putus ya Ustazah. Intinya boleh nggak pakai debu yang ada di kendaraan. Kalau di pesawat tentunya nggak ada debu, ya karena pakai AC ya. Jadi saya juga pernah bertanya kepada guru saya gimana hukumnya menepuk-nepuk pada bagian kendaraan, misalkan di bis ada debunya. Kata guru saya asalkan jelas terlihat debunya, gitu Bun ya. Kalau nggak kelihatan debunya nggak sah. Kita yakin ada debunya, maka sah. Tapi kalau nggak yakin kayaknya ngawang-ngawang lah ada apa enggak ya, maka nggak sah gitu. Harus terlihat debunya kan satu tepukan ya, satu tepukan untuk muka. Udah buang, ambil lagi ada nggak? Kalau tidak terpegang maka itu bukan soi dan thayyiban, bukan dinamakan dengan debu. Ya, harus terpegang sama kita. Kalau ada misalkan ada kok di kaca-kaca, misalkan kalau masih ada Kopaja nggak Ustazah Am? Kopaja masih ada nggak di Jakarta? Tidak ada. Oh nggak ada ya Bunda Tias. Kalau misalkan masih ada berarti ada kelihatan tuh ya. Tapi kalau kendaraan saat ini Masya Allah ya udah ada AC dan itu nggak kepegang ya, kata guru saya nggak. Kalau nggak kepegang maka bukan dinamakan dengan debu. Ya, dan cara pengambilan debu yang baik itu ya sebenarnya kita ngambil dari tanah bagian bawah ya, jangan yang paling atas. Misalkan kita ngegali dulu ya bagian tanahnya. Yang paling bawah kenapa? Karena kalau yang atas khawatirnya ada najis, baik itu misalkan kotoran kucing, ayam dan sebagainya. Maka yang paling bawah, kemudian kalau bisa dikeringkan dulu, disaring ya, disangrai kalau bisa, atau yang keringnya kemudian ya sampai kelihatan debunya gitu. Kalau misalkan di kendaraan kita nggak yakin maka tidak dinamakan dengan tayamum, kecuali memang terlihat ada debunya. Gitu ya. Sebenarnya kita pun kalau mau perjalanan jauh maka persiapkan apa yang berkaitan dengan ibadah wajib kita itu sholat. Maka minimal bawa jaga-jaga ya, bawa sedikit aja ya. Buat tayamum tuh nggak harus banyak-banyak. 1 sendok tanah aja itu udah cukup. Ya, 1 sendok tanah kita simpan di kertas misalkan atau di kresek kecil ya. Di kresek kecil kemudian nanti ketika akan tayamum simpan di kertas, kemudian diapakan? Yang pertama dipukulkan ya ke bagian muka 1 kali. Kapan? Tadi niat dulu ya, niat tayamum. Kemudian apa lagi? Kumur-kumur nggak?
kalau tayamum enggak ya, enggak kumur-kumur. Apalagi masukin hidung enggak. Cuman 2 aja, muka, kaki, kemudian tangan sampai siku. Itu pun jangan sampai lepas ya. Kemudian lihat di sini ke sini ya. Jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti 2 kali bukan ya. Balikin, selesai gitu ya. Kemudian tangan kiri selanjutnya udah selesai, tertib ya. Jadi kalau tayamum itu nggak ada cuci kaki, nggak ada usap rambut, itu doang, muka sama tangan aja. Maka 1 sendok aja cukup. Maka kalau yang suka traveling nih, ini kayaknya dianjurkan ya. Khawatirnya nggak ada air, tapi biasanya sekarang ada air ya, toilet. Apalagi kalau pesawat juga ada sebenarnya air cukup untuk wudhu seminimalis mungkin. Kalau untuk sempurna memang nggak susah ya sama sunnah-sunnah. Tapi minimalis muka, tangan, rambut sama kaki cukup. Insya Allah ya. Seperti itu. Allah alam bisawab. Begitu Uhti Aam bisa difahami insya Allah ya. Jazakallah khair. Jadi, sekarang Ustazah Fitri ada lagi kita tutup. Baik. Sudah mungkin ya Ustazah ya? Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum, syukran yang sudah bertanya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, alhamdulillah. Acara kajian malam ini sudah selesai. Dan Masya Allah ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat di kajian malam ini. Bahwa memang ad-dinu yusrun ya, bahwa agama itu memang memudahkan gitu ya. Setiap apapun masalah urusan agama pasti ada solusinya yang Allah berikan. Masya Allah. Tapi cukupkan saja mungkin. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapat di malam hari ini. Syukron Ustazah Fauzia atas ilmu yang telah disampaikannya. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu depan insya Allah dengan tema yang berbeda. Tapi cukupkan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup, kita akhiri kajian malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Izin live.